Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah, mesti tuan rumah fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar akan Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, ini adalah dua kisah mengenai dahsyatnya amalan memperbanyak istighfar. Dan kita nanti akan menyimak sedikit petuah dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai manfaat memperbanyak istighfar. Yang pertama adalah kisah ajaib pedagang roti. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya ia begitu dieluk-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi juga belum secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silakan pergi," kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku ini." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali, ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Lelaki soleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar, karena istighfarmu lah Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah penjaga masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmu lah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hanbal." Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Yang kedua yang mengenai kisah nyata ajaibnya istighfar seorang ibu. Seorang ibu yang tinggal di wilayah Kashmir memiliki anak perempuan yang memiliki penyakit tulang. Si ibu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil beristighfar. Si ibu sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya, namun tidak mendapatkan hasil. Mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim ahli spesialis tulang, namun sayangnya ia tinggal sangat jauh, yakni di India. Sang ibu mengetahui jika dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India, membeli tiket pesawat, makan selama di sana, dan biaya berobatnya. Maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan istighfar. Kemudian suatu saat,
dokter dari India itu harus keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Tiba-tiba pilotnya bilang tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun tiba-tiba berkata, saya harus menghadiri seminar. Berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan? Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar 4 jam, sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu itu untuk seminar sekitar 6 jam lagi. Akhirnya ia meninggalkan bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan semakin lebat sehingga sopir tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jika dipaksakan maka mereka akan menghadapi badai. Akhirnya, dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua, yang terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan. Kemudian sang dokter masuk dan si ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak si ibu ini menangis kesakitan di kamar. Lalu dokter bertanya, kenapa anak ibu menangis? Tanya dokter. Sakit tulang, jawab si ibu. Kenapa tidak dibawa ke dokter? Sudah, tetapi kata dokter, mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan. Dokter itu lalu berkata, segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu maksud. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dokter itu ke rumah ibu yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India. Sahabat Enas20 Channel, mari kita simak sejenak nasihat dari almarhum Syekh Ali Jaber mengenai keutamaan istighfar. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja manggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan. Dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Sambil menunggu azan subuh 10 menit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa azan subuh mungkin 15 menit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat. Tolong Ustaz bukain surah Az-Zariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit 2 rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki, terus astagfirullah, 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 terus istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, ini bagus, ini besar, panjang, tapi paling bagus, nomor 1.
Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai cukup astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah istiqamah, mesti tuan rumah fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah Allah kasih mudah. Dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki 2. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki, dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rizki maklum. Tapi ada rizki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rizki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita, di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rizki tapi tidak sangka. Itu istighfar. Allah jaminkan rizki itu datang, bukan kita. Kalau rizki maklum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang, kita cari nafkah dari rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Itu indahnya istighfar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.